Ini cadas sekali ya, hujan terus seharian. Aduh, tapi ya lumayan lah, hujan jadi agak adem hari ini. Moga-moga sih karena hujan tukang somainya nggak lewat lagi, jadi bisa bikin videonya lancar. Jadi kita masuk yuk. Ini gue ceritanya nggak bakal review sepatu, tapi gue akan menanggapi beberapa kemarin yang udah ngejawab stories di Instagram gue. Oke, ini menarik banget. Gue akan bahas hari ini ya. Soal apa? Welcome back to The Sneakers. Oke guys, apa kabar? Balik lagi masuk ke studio. Gua hudian karena emang agak dingin cuacanya di luar ya. Seharian hujan, asli gue lebih nyaman kayak begini kayaknya. Dan thank you banget ya teman-teman udah stay tune di episode kali ini. Dan spesial banget episode kali ini disponsori oleh yang satu ini. TikTok Watch Repair adalah one-stop solution bagi pecinta jam tangan di Indonesia. TikTok Watch Repair menyediakan servis perbaikan jam tangan seperti poles, overhaul service, battery replacement, cleaning, dan pergantian spare part. TikTok Watch Repair juga menerima semua jam tangan kecuali jam digital dan smartwatch ya. Selain servis jam, TikTok Watch Repair juga menyediakan aksesoris jam seperti strap, watch winders, sampai jam dinding. Oh iya, ada online shopnya juga loh di Tokopedia dan Shopee. TikTok juga sudah menjadi servis jam provider nomor 1 di Indonesia dengan 10 outlet yang tersebar di Jakarta, Tangerang, Surabaya, dan Bali. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut, bisa ngecek website dan Instagramnya mereka seperti yang tertulis di bawah ini. Aduh guys, ini lucu banget. Tadinya sebenarnya gue bukan mau bikin episode ini, gue mau bikin review tentang satu sepatu, tapi menarik banget ketika 2 hari lalu gue share di Instagram gue ya. Gue nanya seperti ini, gue ingin minta pendapat dari kalian kira-kira review sepatu lokal atau sepatu luar. Tapi teman-teman banyak yang minta review sepatu luar. Gue tanya alasannya kenapa, dan hasilnya banyak banget yang ngomong seperti ini. Ya, rupanya pada bosen sama sepatu yang vulkanisir, katanya modelnya gitu-gitu aja, selalu terinspirasi dari sepatu luar, nggak ada sepatu yang bikin lebih greget mungkin ya di skena persepatuan Indonesia. Gue cuman mau cerita tentang my takes on this gitu ya, tentang pendapat gue sebenarnya di pergerakan persepatuan ini gitu guys. Jadi kayak teman-teman tahu, sepatu lokal tuh banyak banget, bukan cuma 1-2 tapi banyak banget ya. Mungkin yang kita tahu tuh kayak Ventela of course, kemudian udah terkenal banget sepatu Kompas, kemudian ada lagi Hayden Heritage ya, ada lagi banyak banget ya, bener-bener banyak banget. Dan mungkin ada beberapa kesamaan memang betul di bentuk sepatu tersebut, dan mostly memang hampir semua sepatu lokal itu menggunakan sistem vulkanisir ya. Vulkanisir tuh, jadi misalnya gue akan ngambil satu sepatu sebagai contoh. Nah, ini di sini gue udah pegang Never to Lavish Ventela, which is ini keren banget sepatunya menurut gue ya. Tapi mungkin temen-temen agak pengen untuk mencoba suatu hal yang baru ya. Kalau teman-teman kita lihat ini ya, ini juga mirip-mirip. Kemudian ini ya, ini adalah 3 sepatu lokal yang memang gue punya. Memang sih semuanya tuh modelnya mirip, yaitu memakai sistem vulkanisir, sebuah upper canvas yang disematkan ke rubber outsole dan midsole gitu ya, menggunakan sistem vulkanisir. Jadi memang mereka dilem, ditempel, lalu dimasukkan ke dalam kayak kompor gitu ya, sampai keluar akhirnya, dan ya jadilah sepatu yang sudah seperti ini, nempel outsole midsole-nya ya ke uppernya yang biasanya berupa kanvas gitu. Kenapa sih rata-rata memang sepatu Indonesia itu seperti ini? Jadi memang kalau dilihat-lihat ya guys ya, secara pertumbuhan ekonomi kita itu, kita belum sama dengan negara-negara dunia yang lebih maju lah. Contohnya kayak Amerika, Jepang, negara-negara Eropa, Korea, itu kita masih negara berkembang hitungannya. Kenapa? Apa hubungannya sama sepatu vulkanisir tadi ya? Banyak sekali brand-brand yang full of technology yang mungkin teman-teman damba-dambakan, yang coba ada di Indonesia gitu, munculnya justru nggak di Indonesia tapi di luar, kayak brand Nike,
Nike, Adidas, misalnya Saucony, New Balance, segala macam lainnya itu keluar di luar ya. Jadi gini, secara capital dan secara captive market ya, tentunya negara-negara maju tersebut itu mempunyai biasanya dana yang lebih besar. Kenapa? Karena company-company kayak Nike, Adidas, dan lain-lain menjual seluruh produknya ke seluruh dunia. So, misalnya mereka ngeluarin 1 juta pasang, itu kecil men. Mereka produksi mungkin 10 juta, 20 juta pasang ya, untuk bisa nge-provide sepatu di seluruh dunia. Dengan income yang begitu besar ya, mereka bisa melakukan research and development lebih jauh, mereka bisa mengakuisisi teknologi lebih jauh, sehingga ya mereka bisa jadi seperti sekarang. Dan itu udah dari zaman dulu, dari tahun 70-an mereka berbisnis terus-menerus ya. Akhirnya mereka hiring designer, mereka hiring technologist yang bisa ngasih infuse satu teknologi dalam sepatunya, dan jadilah seperti sekarang akumulasinya. Kayak ada Boost di Adidas, kayak ada React di Nike. Itu melakukan satu proses yang sangat panjang dengan capital yang sangat besar ya. Nggak cuma dari hasil penjualan ya, mereka juga melakukan initial public offering atau IPO ya, di mana saham mereka ya sebagai satu perusahaan itu bisa dibeli oleh publik ya. Contohnya ya saham yang mereka diperdagangkan. Jadi mereka bisa gain uang yang sangat banyak untuk menelurkan satu produk yang memang kece-kece banget gitu gampangnya ya. Sementara satu sisi di Indonesia ya, pembuatan sepatu vulkanisir adalah teknologi sepatu yang paling murah. Kalau seseorang ingin memulai satu brand sepatu misalnya ya, untuk dia bisa mulai dulu, dia nggak bisa serta-merta langsung mulai dengan misalnya modal yang gede gitu. Kenapa? Karena ya gue rasa nggak ada ya langsung satu brand mulai langsung dengan modal yang triliunan. Itu hampir nggak ada sih. Biasanya satu brand itu berdiri dari ideas kecil, kemudian membesar, dia dapat pendanaan dan semakin besar ya. Tapi dimulai dari kecil dulu. Satu hal yang paling gampang untuk sebuah brand untuk hidup ya, untuk bisa berjalan, untuk ide saya bisa ditelurkan adalah lewat proses vulkanisir, karena proses vulkanisir itu sebetulnya ya memang nggak memakan biaya sebesar yang lain-lainnya gitu ya. Prosesnya lumayan nggak ribet, bahan-bahannya mungkin di Indonesia juga lebih mudah terjangkau daripada yang lainnya, availability-nya ada, sehingga itulah satu-satunya atau salah satu cara termudah untuk sebuah brand itu ditelurkan ideasnya, sehingga si kreator ini bisa bergerak, lalu company-nya juga bisa bergerak gitu ya. Jadi satu dari segi kemurahan produksi ya, dua untuk satu company di Indonesia misalnya bisa research and development itu kan butuh satu teknologi yang luar biasa, butuh satu biaya juga yang tidak murah gitu ya. Dan dengan satu company menjual hanya di Indonesia saja, menurut gue itu belum cukup, harus bisa menjual ke berbagai macam negara di luar ya misalnya ya. Jadi sehingga mereka punya income yang besar, sehingga mereka bisa mengembangkan produk-produknya menjadi semakin canggih, bisa bayar research and development, bisa bayar scientist, bisa bayar designer, sehingga jadi satu produk yang memang keren gitu ya. Dan itu sih yang sering kali menjadi kendala bagi brand-brand lokal kita, di mana ya satu brand itu biasanya nggak serta-merta dimulai dengan capital yang gede, tapi dengan sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Makanya jalan sepatu vulkanisir itulah yang seringkali ditempuh oleh brand-brand yang baru mulai. Nah, banyak sekali brand-brand yang memang baru mulai untuk keluar, untuk tumbuh, menelurkan ide-ide di Indonesia ini. Jarang banget ada brand yang dari dulu ada gitu ya. Lain halnya misalnya dengan sepatu Kompas, dia memang vulkanisir, tapi dia punya storytelling yang sangat kuat ya. Jadi faktor storytelling ini menjadi penting di saat adanya keseragaman produk di market gitu guys. Dan ini yang seringkali juga menjadi challenge gitu. Nah, jadi harus ngapain ini ya teman-teman semua di lokal supaya bisa punya satu produk yang berbeda ya. Memang satu harus punya dana, dua harus kalau possible sih mendapatkan satu pendanaan, entah itu dari venture capital, entah itu dari angel investor, gua nggak tahu ya. Yang jelas harus ada satu dana yang besar masuk ke dalam satu perusahaan untuk membuat satu perusahaannya bisa sustain, keuangannya tidak lantas menjadi minus, perusahaannya nggak bangkrut gara-gara dia terlalu banyak menghabiskan uang di research and development gitu ya. Dan ini memang peran pemerintah tuh diperlukan banget di sini. Untuk kenapa? Supaya mereka bisa dapat exponential growth, pemasukan yang luas, mereka harus bisa jualan ke luar negeri. Di sini peran pemerintah sebenarnya penting banget untuk bisa ngebus barang-barang itu juga ke luar negeri, supaya income buat mereka juga makin gede ya. Tapi itu pun juga nggak bisa tangan pemerintah aja, brandnya sendiri pun harus bisa menjadi brand yang sangat kuat, harus punya storytelling yang kuat, harus relevan sama masyarakat, sama marketnya ya, ngasih story yang bagus misalnya ya. Dan tentunya banyak sekali faktor-faktor juga yang mendukung itu agar sebuah sepatu bisa menjadi
lebih besar gitu. Sebenarnya sih ada beberapa brand yang memang nggak vulkanisir ya bentuk sepatunya. Contoh seperti yang gue pegang ini. Nah, ini di sini gue punya sepatu kolaborasi antara IST dengan Lik. Ini kan nggak vulkanisir kan. Ini based on running shoe, dan ini menurut gue salah satu yang keren sih ya. Warnanya juga keren, bentuknya juga keren ya. Cuman mungkin sepatu-sepatu kolaborasi seperti ini one time hit, dan seharusnya tuh bisa menjadi sepatu yang general release yang terus-menerus dikeluarin ya, sehingga ada satu relevansi antara market dan brandnya gitu guys. Memang di IST yang Lik ini keren dan punya relevansi, tapi menurut gue seharusnya relevansi itu diteruskan ke dalam produk-produk general release-nya Lik sendiri, sehingga mereka bisa kuat di market, hadir di masyarakat dengan karakteristik yang lebih kuat ya, sehingga desirability yang masyarakat juga semakin tinggi untuk bisa mempercayai produk-produk dari si Lik ini. Dan ini sebenarnya keren banget tuh guys, asli deh, gue nggak bohong ya. Hitam deh dong ya, kayak gini. Ini suatu hal yang baru pasti buat teman-teman dibanding suatu sepatu misalnya di brand-brand lainnya yang lebih bermunculan dengan siluet vulkanisir gitu, which is itu sama sekali nggak apa-apa, totally fine. Tapi buat teman-teman brand memang itu akan menjadi challenge tersendiri, di mana gain capital, di mana ya berarti menumbuhkan kapasitas produksi ya, gain capital untuk research and development itu akan jadi satu tantangan tersendiri di era sekarang. Yang memang yang terjadi di masyarakat adalah agak pada bosen nih sama sepatu vulkanisir gitu. Jadi my takes on this ya sebenarnya lebih kepada teman-teman brand lokal, karena kalau misalnya konsumen itu kan kita memang tidak bisa ngatur kan ya, mereka mau spending uangnya kemana ya, terserah mereka. Tapi dengan ini sepertinya teman-teman lokal brand harus put extra effort ya, entah itu on siluetnya, entah itu on teknologinya ya, atau mungkin on storytellingnya gitu, gimana tetap relevan sehingga menimbulkan desirability yang tinggi terhadap brand teman-teman gitu sih kalau menurut gua ya. Tentunya dengan desirability yang lebih tinggi, sepatunya akan dibeli, investmentnya juga bisa semakin luas, dan mungkin justru bisa mengundang investor-investor lokal maupun luar untuk invest di brand teman-teman, sehingga brand teman-teman bisa menjadi satu brand yang luar biasa yang nggak hanya berkutat di sepatu vulkanisir aja. Gila, bahasa gue berat banget men. Tapi kurang lebih seperti itu yang ada di pandangan gue ya, kalau gue harus melihat scalability industri yang ada sekarang. Plus gue harus mengakui sih bahwa buat teman-teman brand lokal sekarang pandemik ini lumayan penuh tantangan ya, penuh tantangan. Jadi teman-teman mungkin bisa juga mensupport kalau kira-kira ada yang suka, kira-kira yang keren ya, nggak ada salahnya untuk dicoba pakai. Kayak gue yang sebenarnya gue baru aja nge-cop ini loh, ini adalah hidden heritage ya, karena gue suka banget bentuknya, ya betul di vulkanisir lagi, tapi how they put the swoosh gitu ya, gimana cara mereka nge-shape sesuatu yang berbeda, outsole juga beda, ini ngasih nilai plus, dan ini gue beli. Jadi gue nggak di endorse apapun, gue memang beli dari Tokopedia karena mereka ada di Tokopedia. Dan next on the review is going to be the shoe gitu ya. Oke guys, support terus brand lokal buat teman-teman yang berjuang, buat teman-teman yang punya sepatu lokal juga jangan menyerah ya, keep on going. Biar bagaimanapun kondisi ini harus dilewati ya, kita nggak bisa melewati kondisi ini justru membuktikan apakah brand tersebut, brand teman-teman itu kuat atau tidak. Dan ketika pandemi berakhir, kalau kalian survive, I think you're going to be number one on the industry gitu guys ya. Semoga bahasa gue mudah dicerna. Teman-teman yang ingin berpendapat juga silahkan tulis di komen di bawah ya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama kasih pendapat untuk saling sharing satu sama lain, dan sama-sama kita doain semoga industri persepatuan di Indonesia bisa terus berkembang. So gitu aja, gue Anugrah Aditya. Jangan lupa follow Instagram gue @aditya_logy4daily_fit. Gue juga ada TikToknya @theadityalogy guys. Dan sekarang baru muncul Clubhouse. Kalau ada yang teman-teman yang main Clubhouse, lo mungkin akan bertemu dengan gue juga di sana. So ya gitu aja dari gue ya. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya supaya lo tahu ada video baru apa aja dari gue. Dan gitu aja ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.